halo semua, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa organisme pengganggu tanaman. Tetapi, pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Aurelia Wingrina Weponanula dengan NIM 2020 610 101. Saya berasal dari Universitas Flores, Fakultas Pertanian. Sekarang saya berada di semester 4. Langsung saja kita akan melihat satu-satu apa saja organisme pengganggu tanaman. Yang pertama adalah dari kelompok hama. Salah satunya adalah tungau. Tungau menyerang daun-daun muda dengan cara mengisap cairan tanaman dan menyebabkan kerusakan sehingga terjadi perubahan bentuk menjadi abnormal dan perubahan warna seperti daun menebal dan perubahan warna menjadi tembaga atau kecoklatan. Daun menjadi kaku dan melengkung ke bawah, menyusut dan keriting. Tunas dan bunga gugur. Serangan berat pada tanaman cabai sendiri terjadi pada musim kemarau. Biasanya serangan ini bersamaan dengan serangan dari hama trips dan kutu daun. Untuk pengendaliannya sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama sanitasi, yaitu mengeradikasi bagian tanaman yang terserang kemudian dimusnahkan. Yang kedua, pemanfaatan musuh alami, yaitu predator Ambiceins cucumeris, dan yang ketiga, pengendalian dengan akarisida yang efektif, terdaftar, dan diizinkan Menteri Pertanian. Pemakaian pestisida akarisida ini dilakukan apabila ditemukan gejala kerusakan pada tanaman cabai yang sudah tidak bisa diatasi lagi, serta populasi tungau yang sudah melewati ambang batas. Kemudian yang kedua, penyakit bercak daun. Gejala serangan penyakit ini menimbulkan kerusakan pada daun, batang, dan akar. Penyakit ini mulai terlihat dari munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun dan kering. Ukuran bercak bisa mencapai sekitar 1 inci. Pusat bercak sendiri berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Bercak yang tua dapat menyebabkan lubang-lubang. Bercak daun mampu menimbulkan kerugian ekonomi yang besar pada budidaya cabai. Daun yang terserang akan layu dan rontok. Penyakit bercak daun ini dapat menyerang tanaman muda di persemaian dan cenderung lebih banyak menyerang tanaman tua. Serangan berat menyebabkan tanaman cabai kehilangan hampir semua daunnya. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kemampuan cabai dalam menghasilkan buah. Untuk kondisi lingkungan sendiri, jika hujan turun terlalu sering, maka akan mendukung perkembangan dan penyebaran penyakit dari bercak daun ini. Tetapi pada musim kemarau dan pada lahan yang mempunyai drainase baik, penyakit layu ini akan sulit berkembang. Untuk pengendaliannya sendiri bisa dilakukan dengan cara yang pertama, sanitasi, yaitu memusnahkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau terserang. Yang kedua, menanam bibit yang bebas patogen pada lahan yang tidak terkontaminasi oleh patogen, baik di persemaian maupun di lapangan. Yang ketiga, perlakuan benih sebelum tanam. Yang keempat, perbaikan drainase. Yang kelima, waktu tanam yang tepat adalah musim kemarau dengan irigasi yang baik dan pergiliran tanaman dengan tanaman non-solanaceae atau suku terung-terungan. Yang keenam, dilakukan dengan pengendalian kimia, yaitu menggunakan fungisida secara bijaksana, efektif, dan terdaftar, serta diizinkan oleh Menteri Pertanian. Berpedoman pada peramalan cuaca dan populasi spora di lapangan. Maksud dari berpedoman pada peramalan cuaca ini karena
Jika penyemprotan fungisida dilakukan pada saat hujan, maka cairan dari pestisida ini akan ikut mengalir bersama air hujan dan otomatis akan menimbulkan pencemaran air. Dan beberapa pestisida ada yang dapat menguap di udara dan tentu saja akan mengakibatkan polusi udara. Yang ketiga, penyakit busuk buah. Gejala awal penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak yang agak mengkilap, sedikit terbenam dan berair, berwarna hitam, orange, dan coklat. Warna hitam merupakan struktur dari cendawan, Microschlerotia, dan Acervulus. Apabila kondisi lingkungan lembab, tubuh buah akan berwarna orange atau merah muda. Luka yang ditimbulkan dari penyakit busuk buah ini akan semakin melebar dan membentuk sebuah lingkaran konsentris dengan ukuran diameter sekitar 30 mm atau lebih. Dalam waktu yang tidak lama, buah akan berubah menjadi coklat kehitaman dan membusuk. Ledakan penyakit ini sangat cepat pada musim hujan. Serangan yang berat menyebabkan seluruh buah keriput dan mengering. Warna kulit buah dari penyakit busuk buah ini seperti jerami padi. Penyakit ini biasa menyerang bagian buah cabai, baik buah yang masih muda maupun yang sudah masak. Cendawan ini termasuk salah satu patogen yang terbawa oleh benih, sehingga disarankan kepada para petani sebelum melakukan persemaian, terlebih dahulu dilakukan pemilihan benih. Penyebaran penyakit ini terjadi melalui percikan air, baik air hujan maupun alat semprot. Suhu optimum bagi perkembangan cendawan ini berkisar antara 20-24 derajat Celcius. Untuk pengendaliannya sendiri, dilakukan dengan cara yang pertama seleksi benih atau menggunakan benih cabai yang tahan terhadap penyakit. Hal ini perlu dilakukan mengingat penyakit busuk buah ini termasuk patogen tular benih, dan penyakit busuk buah ini adalah penyakit penting yang sering menyerang tanaman cabai. Yang kedua, kultur teknis dengan pergiliran tanaman. Penggunaan benih sehat dan sanitasi dengan memotong dan memusnahkan buah yang sakit. Yang ketiga, penggunaan fungisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir. Pencegahan dari penyakit busuk buah ini dapat dilakukan dengan membersihkan lahan dan tanaman yang terserang agar tidak menyebar. Demikian pemaparan organisme pengganggu tanaman dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.